Yo guys, balik lagi bersama gue Randy di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Nih kali ini gue mau take podcast gak bareng sama rekan gue nih Vincent nih. Karena dia sedang sibuk mengumpulkan uang di The Matrix ya. Dia sedang nyari uang untuk anak bininya. Budak korporat. Nah kali ini ada bintang tamu yang cukup spesial nih. Ini senior gue di logistik, di konspirasi juga nih. Ini ada Bang Kevin Leonor. Hello guys. Ini untuk teman-teman ngopi yang fansnya Liverpool mungkin bisa follow dia lah di Instagramnya bang ya. Instagram lo apa bang? Instagram gua Kevin_YNWA_. Anjay, you never walk alone. 35 tahun menjadi supporter Liverpool. Umur 30 baru gua ngerasain juara. Rasain juara ya. Finally ya akhirnya ya. Finally. Ya, apakah mungkin nih untuk fans MU nih harus menunggu 30 tahun menurut lo bang? Lebih 50 Anjir. sampai 55 tahun mungkin. 50 tahun? Iya. Pokoknya udah pada mati lah. Itu kayaknya yang main udah bukan manusia sih, kayaknya AI sih itu. Bisa jadi. Yang main ya. Bisa jadi. Ini kita sebelum masuk ke topik kita nih bang, kan saat ini sedang happening ya di dunia itu kemenangan Donald Trump bang atas Kamala Harris. Sudah. Kalau menurut gua udah terprediksi sih. Sudah Trump terprediksi pasti menurut lo? menang. Trump pasti menang. Kenapa Dari pertama dia ngambil simpati orang pura-pura ditembak. Iya. Itu menurut gue pura-pura ditembak. Iya. Masa bisa banget cuman ngelewatin kuping. Dan kayaknya kalau orang emang niat ngebunuh dia, kayak gampang itu kan? Gampang. Masa melesetnya ya. Kalau menurut gue sih kocak sih. Iya, kayaknya tuh cuma ditembak, ada bunyi peluru, terus sebenarnya dia sendiri yang ngelukain kupingnya. Jadi atau ya memang itu sniper profesional yang memang udah di brief dari lu lewatin kuping gua aja udah. Sampai akhirnya dia muncul as a people champ ya. Tuh, gua mau dapet dukungan orang nih, buat dapet simpati orang nih. I see. Tapi kalau menurut gue pribadi ya memang kayaknya harus Trump yang menang juga sih. Betul, gue setuju. Karena menurut gua he can stop the war. Iya, benar. Karena mungkin untuk Amerika saat ini war itu akan menjadi hal yang terburuk sih menurut gue bang. Betul. Sekarang kita lihat aja di negara-negara kayak Rusia dan kawan-kawan udah bikin mata uang baru kan. Iya, BRICS, benar. Iya. BRICS untuk ya mungkin salah satu strategi untuk melemahkan dolar yang selama ratusan tahun mungkin mendominasi di dunia. Benar. Balik lagi ya, maksudnya orang transaksi beli minyak itu pakai USD ya kan? Yes, dari dulu sampai sekarang kan. Iya. Harga barel-barelan minyak juga masih pakai USD sampai sekarang. Benar. Ya karena ya Arab udah bekerja sama begitu erat ya kan? Iya. Dengan US. Nah itu benar sih, BRICS itu bisa melemahkan US secara perekonomian. Mudah-mudahan sih. Jadi Amerika tidak terlalu mendominasi. Gue lebih suka China, Rusia mendominasi. I see. Karena menurut gue kalau seandainya Rusia, China, dan negara sekutu perang nih bang lawan bangsa Barat, kayaknya US akan kalah sih kalau untuk saat ini ya. Pasti. Kalau misalnya we are facing World War 3 misalnya, ada 2 blok pastilah ya, kayak World War 2 lah. Ada 2 blok lah. Ada 2 blok. Amerika dengan Inggris, Israel dan lain-lain. Lu mau ngelawan Rusia, lu mau ngelawan China, lu mau ngelawan North Korea, Iran. They all have nuclear. Gila, gak akan menang. Iya kan? Gak akan menang. Makanya sekarang sih kayaknya sengaja dibuat si Trump menang supaya Trump ini bisa berdiplomasi. Betul. Setuju. Kalau gue lihat sih Trump itu ya basicnya dia adalah businessman kan. Artinya kalau businessman itu kan nature otaknya adalah berbisnis. Iya, berdagang gitu kan. Dia nggak mau perang itu kan rugi bro. Bener. Biayanya berapa coy? Biayanya besar banget itu. Besar banget. Lo tadi ngomongin nature dari Donald Trump bang. Nah ini sebenarnya akan berhubungan nih dengan apa yang mau kita bahas gitu kan. Wah berat nih kayaknya. Kita mau ngebahas tentang nature alami seorang manusia. Ini mungkin buat teman ngopi ya, kesampingkan dulu masalah kepercayaan gitu ya, iman, faith segala macam lah. Karena kita mau bahas ini berdasarkan buku nih bang. Yes, berdasarkan buku dan berdasarkan beberapa teori-teori dan pastinya cocoklogi. Iya. Karena balik lagi, gue bukan scientist. Gue orang logistik. Iya, ini logistik dan seorang konspirator nih pastinya nih. Nah, buat teman ngopi, pertajam analisa lo, perkuat dengan cocoklogi.
Oke, Bang Kevin. Nih kita langsung aja nih, Bang. Yes. Sejarah penciptaan umat manusia based on buku yang lo baca, Sapiens. Jadi mungkin kita bridging dulu dari Big Bang Theory. Big Bang Theory. Big Bang Theory yaitu sejarah terciptanya ya alam semesta atau bumi inilah. Jadi menurut sains ya, jadi lagi-lagi nih kita kesampingkan dulu faith kita atau keyakinan kita di agama kita masing-masing. Benar. Karena masing-masing agama kan punya teori penciptaannya. Benar. Betul kan? Benar. Buddha bilangnya apa, Hindu bilangnya apa, Muslim apa, Kristen apa. Nah jadi kalau menurut sains ya, secara garis besar saintis itu percaya penciptaan alam semesta ini lebih ke Big Bang Theory. Itu adalah tabrakan dari beberapa molekul-molekul di luar angkasa yang akhirnya setelah terjadinya tabrakan yang besar itu terciptalah alam semesta inilah. Oke, menghasilkan partikel-partikel baru. Partikel-partikel baru termasuk ya bumi ini. Wow. Bumi ini ya. Nah, manusia atau makhluk-makhluk hidup yang lain itu tercipta karena memang ada gabungan-gabungan molekul lah, partikel-partikel yang menjadikan adalah makhluk hidup seperti saat ini gitu. Nah, kumpulan-kumpulan atom ya partikel ya berarti ya. Betul. Itu menurut sains dan balik lagi gue bukan scientist tapi ini based on what I read, what I look and what I watch. Berdasarkan buku Sapiens, memang di buku ini ditekankan pada saat awal buku ini adalah mereka menjelaskan dulu sebenarnya apa sih itu Homo sapien, kenapa dibilang Homo sapien. Oke. Ya, jadi kalau secara bahasa Latin ya Homo itu ya manusia. Sapien itu bijak. Sapiens itu bijak. Ya, secara harfiah artinya bijak. Artinya kita ini manusia bijak. Yang masih hidup sampai saat ini karena dari genus Homo ya, ini bahasanya sebenarnya biologi banget sih ya. Jadi kalau kita ngomong biologi secara singkat nih, kan paling atas itu ada kelas rantai makanan maksud lo nih? Bukan, spesies. Oke. Nah kalau di biologi itu namanya taksonomi. Nah mungkin kalau pendengar ada yang anak-anak MIPA biologi, correct me if I'm wrong ya. Ya, gue bukan orang IPA soalnya. Sekolah aja IPS. Kuliah aja ekonomi. Tapi karena kesukaan lo ya. Karena akhirnya lo belajar. Karena kesukaan. Bukannya belajar sih. Jadi pengen tahu. Jadi karena curious aja. Sama sebenarnya kayak si penulis buku Sapien ini sih. Ya. Kenapa dia nulis ini? Karena dia mikir kita ini kenapa sih masih hidup sampai sekarang, kenapa sih kita manusia itu memuncaki rantai makanan saat ini, kita makhluk hidup yang dibilang paling sempurna. Padahal kalau kita lihat kita nih ya biasa aja, manusia biasa, cuma memang secara anatomi diberikan kelebihan dari makhluk hidup lain. Benar. Struktur otak, struktur otot yang memang balance semuanya. Yang bisa menjadikan kita seperti ini. Yang energi yang kita punya bisa dipakai untuk berpikir sama bergerak. Benar. Karena kan beda-beda. Mungkin kalau kita lihat cita memang energinya lebih, karena otak dia kecil, energinya lebih banyak untuk bergerak lah ya. Ototnya atau bergerak. Tapi kan kita manusia beda. Benar. Dari volume otak aja udah jauh banget sama cita. Even sama kerabat terdekat kita simpanse. Ya. Oh jadi meskipun IQ rata-rata orang Indonesia 78 Bang. Setara dengan simpanse. Siapa? Itu menurut survei ya, menurut survei itu bisa dicek sih teman-teman ngopi di Google gitu ya. Tapi tetap ya 78-nya kita tuh lebih pinter dibanding 78-nya simpanse ya. Iya, harusnya ya. Pasti karena rata-rata volume yang gue tahu rata-rata volume otak kita Homo sapien itu 1.300 cm3. Sedangkan simpanse itu hanya 400 cm3. Lebih kecil berarti jauh ya. Lebih kecil jauh. Oke. Kita balik lagi nih. Jadi Homo ya. Jadi kalau kelasnya kita itu kelas mamalia, turunannya memang ordo kita ordo primata. Jadi gua bisa menyangkal teorinya Darwin yang dimana dia selalu bilang manusia dari monyet. Ya, kita evolusi dari monyet. Padahal ya memang kita pada saat monyet ada kita ada.
gitu. Hidup beriringan. Sebagai spesies yang berbeda dari monyet. Spesies berbeda tapi dari kelas sama ordo yang sama. Kelas mamalia, ordonya primata. Oke. Cuman kita itu genusnya genus Homo. Spesies kita Homo sapiens. Wow, jadi memang sudah ada. Walaupun gue tidak ada pada zaman itu. Gue baru lahir tahun 1989. Nenek moyang lo berarti Bang ya ada? Iya mungkin. Nenek moyang kita ya. Tapi dari banyak literasi atau penelitian atau hal-hal yang bisa kita lihat di YouTube, memang dijelaskannya seperti itu. Oke. Nah, ada berapa jenis Homo ini Bang? Oke. Yang diketahui sampai sekarang dan diklasifikasi lagi sama si penulis Sapiens, si Yuval Noah Harari, itu dia hanya memasukkan 6 spesies Homo di bukunya. 6 spesies Homo. Apa aja tuh? Pertama itu ada Homo erectus, Homo neanderthal, Homo florensis, Homo denisova, Homo luzonensis, dan kita Homo sapiens. Yes. Perbedaannya Bang dari antara Homo yang lain ya dengan Homo sapiens itu menurut lo apa? Oke. Perbedaannya menurut si Yuval Noah Harari ini, perbedaannya itu lebih ke struktur fisik dan yang paling mencolok adalah volume otak. Volume otak. Struktur fisik sama volume otak. Oh, jadi walaupun nih kita jenisnya sama nih, Homo gitu ya. Tapi kita memiliki struktur otak yang berbeda. Betul, sama halnya seperti kera-kera atau monyet-monyet. Kan kalau monyet tidak sepintar simpanse kan? Oh iya. Monyet, simpanse, orang hutan, gorila ya. Tidak. Kecerdasan mereka kan berbeda-beda. Aja ya, mungkin bedanya adalah mereka secara spesies sampai sekarang masih hidup banyak. Benar. Kita sebagai kaum Homo nih, ya bukan Homo maho ya. Kalau itu tolong dijauhkan saja. Nggak perlu dimusnahkan itu. Nggak perlu dimusnahkan, dijauhkan saja. Karena mereka hanya keterbelakangan mental saja. Mohon maaf ya. Yang tersisa di genus Homo ini ya hanya kita memang Homo sapiens. Hanya Homo sapiens. Jadi kita semua dari Antartika, dari sampai ke Australia atau mau kemana pun ya, kita itu satu spesies. Kita itu Homo sapiens. Wow. Nah ini nih yang menurut gue sangat amat menarik ya untuk dibahas Bang. Lo tadi nyebutin bangsanya monyet lah, misalnya ada monyet, simpanse, orang hutan, gorila. Nah itu they are still exist gitu. Yes. Gorila itu masih ada, orang hutan masih ada, simpanse masih ada. Nah Homo ini yang which is harusnya menjadi mamalia terpintar. Banyak lah. Iya, dan banyak gitu kan, dan terpintar gitu ya. Kenapa mereka bisa mati semua hanya menyisakan Homo sapiens? Kenapa mereka bisa musnah semua dan hanya menyisakan Homo sapiens? Alasannya adalah si Homo sapiens itu sendiri. Jadi menurut si Yuval Noah Harari, kita balik lagi ke si penulis buku ini, yang seperti gue mention tadi, yang membedakan 6 Homo ini adalah bentuk fisik, volume otak. Artinya kan semakin besar volume otak, semakin cerdas lah kita. Oke. Gitu kan secara harfiah. Nah, kebetulan pada saat di awal ya, berapa juta tahun yang lalu, Homo yang paling banyak spesiesnya itulah Homo erectus, dan pada saat itu hanya si Homo erectus ini sudah bisa menciptakan alat. Oke, alat apa tuh? Alat sederhana untuk berburu. Oh, tombak dan sebagainya macamnya lah. Dan lain-lain. Makanya pada saat itu mereka mereka bukan ada di bawah rantai makanan pada saat itu. Oh, bukan di bawah. Iya, ya, mereka bukan jadi korban lah. Bukan. Jadi pemangsa lah mereka. Jadi pemangsa, walaupun pada saat itu mungkin puncak rantai makanan itu ada di saudara-saudaranya harimau, dan lain-lain, singa dan lain-lain. Teorinya yang paling menurut gua cocok loginya masuk nih adalah teori genocide. Jadi si sapien ini kan berkelana dia, nomaden awalnya, nomaden. Mereka mungkin bertemu dengan spesies karena di dalam bukunya Yuval Noah ini, di buku Sapiens, kan dispesifikasikan Homo erectus adanya di mana, Homo neanderthal adanya di mana berdasarkan penemuan fosilnya. Oke. Berdasarkan penemuan fosilnya. Jadi ada bukti sainsnya lah ya. Ya, jadi kalau kita bilang Homo erectus dia tersebar di Afrika dan Asia.
Oke, kita ngomong Homo neanderthal, nenek moyangnya orang-orang Eropa, rambut pirang dan lain-lain, itu ditemukannya di Goa Neanderthal di Jerman. Oke. Ya, Homo luzonensis ditemukannya Pulau Luzon di Filipina. Oh, beda berarti itu ya bahasanya ya. Beda. Ada Homo florensis ya ditemukannya di Pulau Flores, makanya namanya Homo florensis. Homo florensis. Ya, fosilnya ditemukan di situ. Lalu ada Homo denisova yang fosilnya ditemukan di sekitaran Asia Timur. Itu kalau bisa dibilang kalau dari struktur muka, wajah dan lain-lain itu ya muka-mukanya itu mirip-mirip orang Asia Timur, orang-orang Siberia, Tajikistan gitu-gitu. Oh, oke dari struktur-strukturnya ya. Muka-mukanya mirip-mirip ini deh, kalau lo tahu Habib Nurmagomedov. Ya. Nah, kayak gitu. Ya, struktur mukanya. Ganteng-ganteng berarti ya. Dari gambar ya, dari visualisasi yang disajikan oleh saintis-saintis gitu. Jadi si sapien ini atau ya kita sendiri ya, karena struktur otak kita dengan struktur otot itu seimbang. Balance ya. Balance. Jadi kita tetap bisa punya fisik yang baik dengan cara berpikir yang baik pula. Jadi keunggulan utama kita itu adalah dari cara berkomunikasi pada saat itu. Oke. Dari cara kita berkomunikasi. Contohnya itu seperti apa tuh? Contoh mungkin Homo erectus atau Homo neanderthal yang memang nature-nya mereka itu memang pemburu pengumpul kan. Mereka hidup itu berburu lah ya. Berburu untuk nomaden berarti ya. Ya, berburu. Nah, mereka itu energinya lebih banyak dihabiskan ke fisik. Oke. Dihabiskan ke fisik. Ketika mereka berburu paling banyak mungkin mereka bisa ngumpulin 6 sampai 7 orang sekali berburu. Oke. Berbeda sama Homo sapien yang pada saat itu IQ-nya mungkin lebih tinggi daripada homo-homo ini yang lain. Jadi mereka bisa secara komunikasi lebih baik, secara strategi untuk berburu lebih baik, dan karena mereka cerdas, mereka punya ego. Oke. Mereka punya ego. Mereka merasa, anjing, gue ini manusia paling super, coy. Gue paling pinter. Ngapain lo ada di sini? Oke, jadi mereka tuh mau nguasain dunia lah. Betul. Mungkin bisa dibilang istilahnya bisa menguasai dunia, atau memang ya nature-nya aja. Iya. Ya sama kayak sekarang kita nature-nya. Nature manusia apa sih? Satu kelompok atau satu bangsa pasti mau jadi yang paling superior dong. Iya. Emang alasan perang sampai saat ini apa sih? Kalau bukan ada yang diperebutkan. Benar. Gitu. Ya mereka merasa ras paling unggul aja lah, kayak merasa Hitler ya kan? Putin mungkin saat ini. Bisa jadi. Jadi ini si Sapiens ini akhirnya mereka menggunakan kecerdasan yang ada lah untuk menghabisi para homo-homo yang lain. Betul. Berarti si Sapiens ini melihat homo-homo yang lain itu sebagai ancaman, Bang. Mereka jadi karena mereka bisa berpikir lebih jauh ya. Mungkin mereka merasa homo-homo yang lain ini adalah ancaman karena secara fisik mereka lebih baik, lebih besar ya. Lebih besar, apalagi Homo neanderthal. Homo neanderthal itu yang ditemukan di Jerman itu postur tubuhnya itu 80% lebih besar. Wow. Massa ototnya itu 80% lebih besar daripada Homo sapien. Otaknya mereka Padahal otak mereka itu volumenya itu 1.500 cm3. Sapien itu 1.300 cm3. Lebih besar ya sebenarnya. Lebih besar, tapi dengan otot yang besar pula. Berarti kan energinya harus lebih banyak nih kalau mau mensinkronkan antara otak sama otot. Iya. Jadi artinya otak besar belum tentu juga pintar sebenarnya. Karena dia kepake buat ngelatih otot doang tuh ya kan. Bisa jadi. Untuk menggerakkan otot itu teori yang ada di buku Sapiens. Makanya mereka mungkin merasa Homo neanderthal sebagai ancaman, lalu mereka mulai melakukan genocide. Genocide-nya itu ada pula teori yang bilang selain genocide ada kawin campur juga antara Sapiens sama Neanderthal, Sapiens sama yang lain. Ada teori kawin campur. Makanya Sapiens sekarang kan beda-beda race-nya. Kan kalau misalnya ya tadi Neanderthal itu secara fisik rambut pirang, badan besar, massa ototnya lebih besar. Mungkin kawin campur dengan Sapiens ya jadilah orang-orang yang sekarang di Eropa yang memang secara fisik daripada orang Asia lebih besar. Dan otaknya juga kayaknya lebih pintar mereka sih saat ini ya. Ya mungkin karena ada campuran Sapiens tadi sih, Bang. Bisa jadi. Nah, ini pertanyaan gue, Bang. Jadi ketika si Sapiens nih mencoba
berburu lah itu ya. Mereka ingin menjadi puncak rantai makanan. Nah, itu tuh mereka sadar bahwa mereka tuh menjadi lebih kuat dan mereka punya teknologi, mungkin punya cara berkomunikasi yang baik tuh gimana gitu loh. Karena gue sempat baca gitu ya, historinya tuh bahwa bisa mengendalikan api lah. Ya, mereka penemu api pertama kali. Salah satu spesies penemu api pertama kali. Nah, jadi kalaupun mereka mau menguasai dunia atau mau menjadi satu-satunya, kalau menurut cocok lagi gue sih enggak sih. Karena memang lebih ke nature aja. Nature manusia itu perang, coy. Mungkin bisa dibilang gini gak sih? Sebenarnya lu nggak pengen juga untuk menghabisi yang lain gitu ya. Tapi ketika lu ngelihat mereka sebagai ancaman, nah nature alamiah lu tuh keluar gitu. Kayak anjing nih kayaknya harus gue bantai sih. Ya, bisa jadi karena ancaman, bisa jadi karena keyakinan. Karena keyakinan Gini, bangsa Viking itu barbar kan. Mereka ketika mengunjungi satu desa dibantai, mau anak kecil, mau perempuan, mau orang tua pasti dibantai, hartanya mereka ambil. Mereka nggak takut mati karena kepercayaan mereka adalah Valhalla. Ketika mereka mati dalam kondisi berperang, mereka kan masuk Valhalla. Abadi di iya. Nah, mungkin karena si sapien ini orang-orangnya bisa mikir. Kalau sekarang kita punya waktu luang kan banyak yang bisa kita lakukan untuk main game, nonton. Bener-bener. Kalau zaman dulu ngapain? Bengong. Mikir yang enggak ngelihat bintang, mikir wah iya nih, harusnya nih mereka nggak ada nih. Oke, mungkin nih harusnya nih kita sapien ini memang ditakdirkan untuk menjadi manusia satu-satunya. Mereka tuh lebih rendah dari kita karena keyakinan itu. Karena keyakinan ya. Keyakinan. That's why muncul banyaknya keyakinan ya. Kalau kita bilang era sapien ini yang pada saat mereka melakukan genocide, mereka masih berburu, itu kan masih purba. Masih purba. Mungkin di situ faith atau keyakinan itu masih belum banyak. Tapi pernah ditemukan kalau nggak salah 3 juta tahun yang lalu atau 300.000 tahun yang lalu, gue nggak lupa, di Goa di daerah Prancis, Goa Citadel namanya. Itu diperkirakan arkeolog menemukan satu patung. Oke. Patung itu manusia berkepala singa. Itu adalah sejarahnya logo Peugeot mobil. Oh, itu sejarahnya. Karena ditemukan di Gua Citadel di Prancis. Ya. Jadi para saintis berkesimpulan bahwa si Homo sapien ini bisa bergerak secara bersamaan karena punya keyakinan yang sama, punya satu, bisa kita bilang itu Tuhannya mereka yang dia sembah ya, si manusia berkepala singa. Mungkin itu Tuhan pertama yang ada zaman dulu. Yang mereka sembah. Ya. Padahal itu mereka juga kayaknya mungkin ya. Iya, gua nggak tahu, mungkin ada tetua yang mikir yang agak sedikit gila. Dia bikin tuh patung, ini Tuhan kita, dia yang kasih kita ini. Dia bilang kita harus jadi manusia satu-satunya, kita harus musnahkan ini, musnahkan itu. Bisa jadi. Iya. Mirip apa yang terjadi di Korea Utara saat ini. Ya. Di mana masyarakatnya menganggap Kim Jong Un adalah Tuhan. Padahal dia hanya seonggok manusia berbadan besar. Suka main perempuan. Iya, tapi kan karena terisolasi ya, bangsanya nggak bisa mengakses informasi. Iya. Akhirnya ya they believe ya, mungkin itu yang terjadi itu saat itu kan. Bisa jadi. Jadi si Kim Jong Un itu kalau menurut gua mungkin punya konspirator yang jago kali ya dalam negaranya ya. Jadi bisa ngebelokin jalan pikir orang sebanyak itu. Iya. Sama kayak Hitler dulu kan punya konspirator dia punya kan konspirator dulu yang bikin konspirasi, bukan konspirator namanya. Pokoknya dia yang menggiring, yang nge-brainstorming masyarakat Jerman itu kalau nggak salah namanya Joseph Goebbels. Joseph Goebbels gitu. Itu penasehatnya tuh. Khusus menggiring tuh kayak brainwash aja ya. Iya, khusus menggiring bahwa Hitler ini sang Führer satu-satunya. Wow. The Chosen One. Iya, satu-satunya. Oke. Nah lanjut tuh, ya ketika Sapiens ini akhirnya mereka membuat dewanya mereka sendiri gitu ya. Akhirnya mereka berperang menggunakan kepercayaan mereka, which is diri mereka akan jadi lebih kuat tuh. Betul, dan bisa mengumpulkan lebih banyak orang. Orang-orang ini yakin. Kan sampai sekarang juga kalau ada satu quotes, kalau lu mau dipercaya atau diikutin banyak orang, jualah agama. Paling laku ya, paling bisa menghasilkan, ya kan? Sorry ya. Ya tapi itu adalah kenyataan. Nah kita lanjut nih bang. Jadi
setelah si Sapiens ini berhasil menaklukkan homo-homo yang lain, mengembangkan suatu peradaban gitu ya. Nah, ada nggak perubahan karakteristiknya mereka? Dari awal mereka manusia purba gitu loh, sampai dengan akhirnya mereka memulai peradaban. Betul. Perubahan karakteristik itu dimulai karena di zaman pada saat mereka masih melakukan genoksida itu masih zaman pemburu pengumpul. Jadi mereka cari makan itu dari mengumpulkan sesuatu, which is mungkin buah atau tanaman-tanaman mereka kumpulkan, atau berburu binatang. Gitu. Gaya hidup mereka, si sapien ini, kita ini mulai berubah dari nomaden ke menetap. Itu karena mereka menemukan gandum. Wow, bertani. Yes. Oke. Karena gandum atau padi adalah tanaman yang memang harus tumbuh di tanah yang tidak kotor. Jadi nggak boleh ada batu lah, segala macam, harus rata. Jadi ada yang bilang sebenarnya penemuan gandum atau mungkin padi kita itu adalah di mana zaman berubah. Zaman berubah dari kita adalah rantai makanan paling atas menjadi tidak, karena kita diperbudak oleh gandum dan padi. Oke. Ada anggapan seperti itulah ya. Anggapan seperti itu karena ngurus gandum dan padi itu nggak mudah kan. Benar. Nggak mudah, dan lu harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum nanam. Itu perlu effort kan. Benar. Yang tadinya lu kalau mau makan tinggal berburu aja gitu. Mau makan berburu, habis besok berburu lagi. Karena kan binatang juga pasti berkembang biak. Benar. Kalau sekarang effortnya berarti berlebih ya. Ya, untuk satu jenis makanan yang namanya gandum. Gandum itu ya. Ya. Nah, karena mereka sudah menetap dan mereka mulai bertani, ya, menggantungkan perutnya ke gandum tersebut. Oke. Akhirnya mereka menetap, beranak pinak lebih banyak. Oke. Karena kalau lu nomaden, lu nggak akan mungkin beranak pinak lebih banyak. Ngurus anak kecil kan susah. Iya. Terus lu jalan kaki jauh udah capek, nggak sempet tuh ngewe. Betul. Kan? Ya, masa mau ngewe atas kuda? Iya. Gue juga belum pernah. Pengen tapi ya? Bisa jadi sih kalau ada yang mau. Dan ketika mereka akhirnya berdiam diri di satu tempat, mereka membangun peradaban kan? Betul, membangun peradaban. Nah, itulah asal mula peradaban yang ada di Mesir, peradaban yang ada di Yunani, peradaban yang ada di bangsa Den atau Viking. Kita lebih banyak tahu itu Viking, ya kan? Atau peradaban yang ada di Arab dan lain-lain. Karena mereka sudah mulai diperbudak oleh gandum. Kalau bahasanya si Yowah itu malah dia bilangnya gitu. Diperbudak oleh gandum ya. Gandum. Nah, Oke. Karena mereka satu-satunya spesies Homo pada saat itu, bukan artinya tidak ada perang. Justru karena peradaban baru ini, ya, ada perebutan wilayah. Oke. Perkembangbiakan lebih banyak daripada masif, waktu mereka menjadi pemburu pengumpul. Kekurangan makanan. Dan bahkan dulu itu ya mungkin yang anak kecil itu banyak mati karena memang kekurangan makanan, karena mereka terlalu banyak berkembang biak tapi tidak diimbangi dengan menanam gandum yang banyak, atau mereka sudah stop berburu. Oke, atau mungkin ada beberapa kelompok yang memang mereka nanam dan berburu, ada beberapa kelompok yang mereka nggak lakuin itu bang. Bisa jadi. Mereka akhirnya menjarah kan? Bisa jadi. Ya itu kan balik lagi, saat ini juga kita kan masih banyak yang menjarah. Benar. Ya maling aja masih ada. Ya koruptor kan, tikus-tikus ya kan. Wah itu mah. Menjarah juga tuh. Ya itulah. Politikus itu kan tidak menghasilkan uang, mereka mencuri uang. Anjay, quotes nih. Dan tepat lagi, bener lagi. Ya. Jadi sedikit nih quotes on quotes ya. Gue datang ke lulusan anak gue sekolah. Ada yang cita-cita kan maju satu cita-cita, ada yang cita-cita politikus. Ya kan? Gue bilang boleh juga nih ya, masih bocah ya, lulus SD nih, cita-cita politikus kan. Kebetulan dia duduknya sebelah anak gue. Terus gue iseng, gue tanya, "Dek, kenapa mau jadi politikus?" "Iya, soalnya bisa banyak duit om." "Oh gini, politikus itu tidak menghasilkan duit tapi dia mencuri uang," gue bilang. Gitu Min. Itu anak bengong aja sih. Mungkin emang dia niatnya mau mencuri ya? Bisa jadi dari kecil ya. Mencuri dengan kelas kan ya jadi politikus. Nah lanjut. Berarti nih bang, yang gue tangkap ya dari omongan lo nih, ya memang karakteristiknya itu berubah. Dari seorang pemburu akhirnya jadi seorang petani. Boleh bertani lah atau ya.
kayak gitu. Sampai akhirnya mereka bisa membangun peradaban ya, berubah terus lah berarti ya. Ya, peradabannya kan akhirnya berkembang kan ya. Yang misalnya mereka natap di Mesir ya Mesir, mereka natap di Arab ya di Arab. Iya. Gue pernah nonton satu video tuh yang namanya Utopia Paradox. Di situ tuh dijelasin Bang bahwa dari zaman purbakala gitu ya, yang dimana manusia tuh sulit untuk bertahan hidup karena kita diburu oleh binatang buas. Sampai akhirnya kita bisa memburu mereka. Sampai akhirnya kita membangun peradaban gitu ya. Dimana gak ada tingkat puasnya gitu loh. Jadi mungkin ya salah satu karakteristik dari Homo sapiens tadi ya, yang greedy gak sih? Iya. Rakus kan? Rakus, kita sapien ini kan nggak pernah ada puasnya, Ren. Nggak pernah ada puasnya. Gini, pertama kerja gaji berapa? Let's say 3 juta. Iya. Ya. Wah, bersyukur nih. 1, 2 bulan, 3 bulan. Terus lihat teman-teman lu punya ini punya itu, anjing gaji gua kecil banget ya. Iya. Ya begitu. Akan selalu seperti itu. Akan ya? selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Okay. Emang kita ini Homo sapiens bangsat emang. Homo sapiens ya. Iya. Kan tadi lu sempat bilang bahwa dari Homo sapiens itu kan ada homo-homo yang lain lah ya. Betul. Dan ada yang memang miris ras Jerman. Yang menurut lu memang akhirnya tuh si homo-homo ini tuh saling cross apa nih? Cross border gitu ya. Iya kan? Karena mereka kan nomaden ya. Iya. Karena mereka kan nomaden. Zaman dulu masih berburu mengumpul itu kan mereka nomaden. Karena pada saat sudah zamannya ke yang bertani tadi, itu kan tinggal Homo sapiens. Itu tinggal Homo sapiens saja ya. Tinggal Homo sapiens. Meskipun tuh ada banyak yang memang hasil peranakan Homo sapiens dan yang lain. Ya, karena kan Homo sapiens ini saya sama kayak kita doyan ngewe kan? Iya. Ya mereka juga dong, mau zaman dulu sama zaman sekarang juga kan seks adalah salah satu kebutuhan kita. Bener. Nah Bang, berapa kali manusia berevolusi? Oke, kalau kita ngomongin evolusi artinya kan ada perubahan fisik, cara fisik, mental, cara pikir gitu kan. Nah, pada saat si Homo sapiens ini masih nomaden, masih nomaden, mereka itu mulai berevolusi sesuai dengan iklim sama makanan yang ada di daerah yang mereka tempati pada saat itu. Mereka kan nomaden dulu nih. Akhirnya setelah nomaden, era burung ngumpul kan berakhir. Mereka akhirnya menetap di tempat mereka yang mereka baru tempati itu kan. Nah, di situ kan secara iklim berbeda, secara ketersediaan makanan atau ketersediaan sumber-sumber daya kan beda. Jadi kan mungkin yang di Eropa itu nanamnya gandum, tapi yang di Asia kan belum tentu. Makanya kita makannya beras mungkin, bukan gandum utamanya kita. Ya kan? Jadi memang beda-beda. Nah, evolusinya itu menurut saintis itu karena iklim dan makanan tempat mereka berada pada saat itu. Gitu. Dan yang paling berpengaruh juga pada saat mereka menemukan api. Karena yang tadinya makanannya mentah, dimasak mereka udah bisa masak. Artinya apa? Struktur gigi pasti berubah. Benar. Karena sudah terbiasa makan yang sudah diproses. Usus mungkin yang tadi lu bilang kan struktur ususnya berbeda, bisa jadi lebih pendek ya. Jadi lebih pendek. Atau iklim tadi, kenapa walaupun sama-sama Homo sapiens, orang yang tinggal di Eropa sama di Asia secara fisik beda? Ya karena mungkin karena iklim tadi ya. Iya. Nah, ini fakta menarik sih ya. Gue tuh pernah ngeliat satu video Bang di akun Instagram namanya Unexplained. Di situ dibahas ya kehidupan masyarakat termiskin di dunia. Itu ada di Afrika, gue lupa nama negaranya. Gue juga follow kok itu. Dan itu benar-benar super miskin lah. Dimana gue kaget makanan mereka, cemilan mereka yang dibuat oleh ibu-ibu dibuat pakai tanah liat Bang. Ya itu di Afrika tuh kalau yang itu. Iya, dan mereka nggak mati anjir makan itu. Nggak mati karena mungkin di tanah juga ada sumber kalori, ada sumber proteinnya, kan kita nggak tahu. Iya bener. Ya, cuma kan kalau pikiran lo yang tinggal di Indonesia gitu ya, atau mungkin di negara maju kayak, hah, tanah anjing nggak makan, lu nggak keracunan apa gitu loh. Kalau mau lo ngomongin keracunan ya, di perkampungan paling miskin di Filipina, ya ada satu perkampungan paling miskin di Filipina, makannya adalah setiap hari mereka makan adalah hasil pungutan makanan sisa-sisa restoran yang udah di tong sampah. Anjir, itu realita. Di YouTube ada, tinggal lu cari nih. Oh, gue tahu tuh kayak dari KFC ada tulang-tulangnya. Yes, dan mereka masak lagi, dan satu kampung itu makannya itu. Iya, mungkin untuk orang-orang yang saat ini sudah menikmati fasilitas gitu ya, kayak itu disgusting kan, menjijikan kan. Menurut mereka enggak. Iya, dan hal itu pula yang menjadi fakta bahwa ya manusia itu berevolusi.
Betul. Iya kan? Manusia itu bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana dia tinggal. Oke. Gak usah jauh-jauh, Ren. Selera makan orang Jawa sama Sumatera kan lain ya. Artinya Jawa kan, manis, Sumatera pedas. Itu yang paling simpel, paling dekat. Nah cuma kan ini kan gini bang, dari zaman dulu yang dimana manusia itu berburu gitu ya, yang which is mereka kuat berarti kan, sampai akhirnya mereka sudah seperti manusia kita sekarang lah, banyak kerja di depan laptop, kantor, yang which is fisik kita pasti jauh melemah. Oh iya, struktur fisik kita pasti berubah. Mungkin ya, karena otak yang banyak dipakai saat ini, jadi energi yang masuk ke kita, makanan segala macam, protein, kalori dan lain-lain, itu banyaknya lari ke otak. Banyaknya lari ke otak. Kecuali lu bodybuilder, karena lu butuh asupan protein, kalori lebih banyak dari manusia kebanyakan. I see. Berarti bodybuilder itu no brainer. Enggak juga. Mereka makannya lebih banyak, jadi alokasinya kotor. Bener. Ya. Contoh, gua kan lagi nge-gym kan, lagi nge-gym. Yang asupan gua lebih tambah adalah proteinnya gua. Proteinnya gua. Kalau gua mau ngikutin makan protein yang bener ya gua harus makan dada ayam 1,5 kilo sampai 2 kilo. Tapi kan nggak mungkin. Benar. Nggak mungkin. Akhirnya ya minum suplemen. Bukan artinya gua mau body gua shape tapi otak gua jadi blow on. Nggak juga. Nanti gue gak bisa kerja dong. Nanti lo kayak Homo erectus. Nah itu dia. Jadi kayak Homo neanderthal gue. Badan doang gede, otaknya gak ada. ya kayak itulah. Yang duduk di Senayan tuh kadang-kadang ya begitu tuh. Wah tapi kan mereka gak ada otot juga bang. Gak ada otot, gak ada otak berarti. Gak ada otak. Homo apa tuh berarti tuh? Homo asu. Gue tuh jadi berandai-andai ya ketika tadi ngebahas terkait evolusi manusia ya. Maksudnya dengan yang kita tadi awal berburu, otot lo kepake gitu kan, sampai akhirnya di mana lo berada di zona nyaman, di zona leha-leha lo loh. Apalagi nanti ke depannya ketika everything tuh udah bisa lo lakuin dengan AI, otomatis segala macam, lo nggak butuh aktivitas fisik yang berlebih. Lo bisa ngebayangin nggak? Maksudnya manusia nih mungkin 100 atau 1000 tahun ke depan akan lebih kecil badannya. Akan lebih kecil. Nah, lu ada satu film apa ya yang manusia itu ratus ribu tahun berikutnya akan seperti apa? Dia menggambarkan manusia itu akan lebih kecil badannya, tapi dengan kepala yang besar. Anjir. Ya. Kayak alien-alien gitu dong. Iya. Tapi somehow gua nggak tahu ya. Karena kalau kepala kita besar ya berarti butuh penopang yang besar juga dong. Iya. Tengkoraknya atau tulang leher besar, nah ya mungkin akan jadi ya kayak alien ya begitu. Bisa jadi. Karena kayak cuma duduk di spaceship gitu ya. Karena si Yuval Noah Harari ini bukan menciptakan buku Sapiens doang sebenarnya, Ren. Oke. Lanjutannya itu dia, kalau Homo sapien ini menceritakan sejarah manusia, sejarah pas. Tapi dia bikin buku lagi about the future of humankind. Judulnya Homo Deus. Di mana itu gua belum berani baca. Ya bukunya judulnya Homo Deus dan itu ya udah diperjualbelikan banyak dan jadi bestseller lagi jadi bestseller. Itu dia menceritakan tentang masa depan manusia itu nanti seperti apa. Salah satunya adalah AI ini sebenarnya. AI. Yes. Gua tidak bisa menjelaskan lebih dalam karena gua belum baca. Iya. Wah ini berarti nextnya nih. Nextnya bisa baca nih. Karena yang kita bahas sapien ini pun masih sekitar 30%-nya sebenarnya. Yang kita bahas sampai saat ini. Iya. Kalau kita mau bahas lagi, itu nanti ada kaitannya dengan kenapa ada agama. Secara singkat aja deh bang, kenapa ada agama? Contoh gini, gue muslim. Tandanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gue tetap punya keyakinan Allah itu adalah Tuhan gue, ya. Nabi Muhammad adalah satu-satunya rasul gue. Karena gue tuh orangnya kurius, suka mikir kenapa sih ada ini. Jadi cocok loginya gue, kenapa bisa ada agama? Karena ada orang mikir, ada filsafat di situ. Oke. Ada filsafat di situ. Zaman dulu tidak ada hiburan, tidak ada literasi pendidikan apa-apa. Jadi yang dipercaya hanyalah orang-orang yang merasa dirinya superior dan berpikir di luar pemikiran orang-orang banyak.
banyak lah contohnya di dunia modern ini, ada yang ngaku-ngaku jadi nabi lah. Iya, Ellen G. White. Anjing salah Ellen G. White tokoh agama gua. Siapa namanya? Lia Eden. Ya sama aja. Jadi sebenarnya kejadian yang terjadi hari ini ya mungkin dulu juga terjadi. Mungkin dulu sudah terjadi. Mungkin kalau Lord Rangga tinggal zaman dulu, udah jadi dewa kali deh. Jadi Lord Rangga tinggal zaman dulu sebegitu meyakinkannya kan dia ngomong. Iya. How he spoke, how he something itu kan meyakinkan banget. Meyakinkan banget. Iya. Itu. Almarhum sih dia sekarang ya. Almarhum. Iya. Sama kayak ya Om Deddy lah, cara dia ngomong segala macam tuh bisa meyakinkan orang banget kan. Sebenarnya soft skillnya dia banget kan gitu. Sama ya kalau ya profesi kita berdua sales lah. Kerjaan kita apa? Meyakinkan orang ya kan. Kita bukan jual barang bro. Bener. Gak ada barang, kita jual jasa kan. Bener. Jadinya yang kita jual apa? Ya keyakinan orang buat pakai kita. Ya sama aja. Itu teori cocok loginya gua, dan ada terbesit di buku ini. Bukan terbesit sih, secara eksplisit disampaikan ya. Iya, secara eksplisit disebutkan seperti itu. Tapi dia pakai kata bisa jadi karena mungkin dia takut juga ya. Oke. No wonder sih, karena gue juga pernah belajar ya. Gue pernah baca di satu artikel bahwa, ini correct me ya if I'm wrong untuk teman-teman ngopi. Jadi di Indonesia pun awalnya pada saat ini belum jadi Indonesia gitu ya, itu ada ribuan agama bang, ribuan kepercayaan. Betul. Di Bali, di Sumatera, di Medan itu kepercayaan asli bukan Kristen kan? Bukan. Iya. Bukan Islam juga. Islam kan dibawa sama pedagang dari Arab kan. Benar. Yang mereka masih menyembah nenek moyang lah, gitu kan? Menganggap nenek moyangnya adalah dewa gitu kan? Sampai akhirnya Bung Karno membatasi lah bahwa yang bisa masuk ke dalam kriteria agama tuh hanya seperti ini. Jadilah 6 agama. Betul. Gitu. 5 kali dulu. Belum ada Konghucu ya. 5. Konghucu itu sama Gus Dur ya berarti ya? Ya, Taoisme. Lah, lanjut bang. Ya, jadi bisa jadi untuk, karena kan ngumpulin orang ini, mengumpulkan orang dengan jumlah yang banyak, mereka harus punya satu keyakinan yang sama kan. Oke. Mereka harus punya satu keyakinan yang sama, tujuan yang sama. Ya, maka ada agama di situ. Ada sesuatu yang diperjuangkan, ada sesuatu keyakinan yang harus diperjuangkan. In other words, berarti ini pada zaman dulu ya, agama tuh diciptakan as a tools to unite people. Itu bahasa kasarnya. Iya. Itu bahasa kasarnya. Religion is a tools mungkin ya. Ini jangan dipotong-potong nih, nanti gue dipotong religion is a tools doang nih. Bahaya tuh. Dipotong sebar ketik kita dicari loh bang. Penistaan agama lagi. Iya. Ini kan kita ngomongin sapiens nih, ini zaman dulu kita ngomongin sebelum ada agama yang kita percayain, agama Samawi. Betul. Gitu. Last but not least bang. Gimana tuh? Setelah lu membaca buku itu, do you believe life after death? Berat nih. Di keyakinan gua, Islam life after death itu nggak ada. Nggak ada. Semua akan kembali ke akhirat pada akhirnya setelah kiamat. Cuma kalau dari gue tetap nih, ini gue kesampingkan ya, gue kesampingkan keyakinan gue sebagai muslim. Kalau dibilang percaya, bisa bilang percaya sih Ren, karena apa yang kita lakukan hari ini selama hidup, mungkin balasannya bisa jadi di kehidupan kita selanjutnya. Mungkin itu yang dibilang neraka nih sama agama-agama. Mungkin kita di kehidupan saat ini kita jahat, kita jahat, suka nyakitin orang, suka ya nggak pernah berbuat bener dah selama hidup. Mungkin lah after death kita jadi tikus. Oke, menjadi kasta terendah ya. Jadi kecoa. Iya. Bisa jadi kan. Mungkin itu nerakanya. Mungkin itu nerakanya. Atau mungkin ketika kita selalu berbuat baik di kehidupan sekarang, kehidupan selanjutnya mungkin kita bisa jadi pemuka agama, mungkin jadi orang besar. Kita kan nggak tahu. Karena kan gini, ada satu teori bilang kalau kita meninggal, tadi kita udah obrolin juga, sebenarnya energi kita itu kan masih tertinggal gitu. Iya di alam ini. Di alam ini. Nggak bener-bener lenyap lah. Nggak bener-bener lenyap. Itu kalau ngomongin teori ya, bukan agama ya. Karena kalau di setiap agama kayaknya hampir sama deh semua. Ya kecuali ada beberapa agama yang mempercayai reinkarnasi. Benar. Jadi hukum tabur tuai itu nyata lah ya, itu mungkin ya. Itu nyata dalam kehidupan dan gue ngerasain. Sama sih. Gue juga what goes around comes around tuh bener-bener terasa sih bang. Goes around comes around itu memang bener-bener
nyata adanya sih, karena gue ngerasain ya. Karena gue ngerasain. Tapi balik lagi sih Ren, mungkin ini agak melenceng ya. Menurut gue konsep ketuhanan itu bukan ada di ritualnya. Bukan ada di ritualnya. Karena di buku Sapiens ini juga dijelaskan ritual-ritual keagamaan juga diciptakan oleh orang. Iya, orang Homo sapiens juga. Tapi konsep ketuhanan itu menurut gue adalah kita tidak berburuk sangka sama Tuhan kita. Contoh, kita khawatir akan masa depan, seperti paling simpel kita khawatir nggak makan. Ya itu menurut gue ya melecehkan Tuhan. Kita nggak khawatir nggak makan besok. Itu menurut gue part of melecehkan Tuhan sih. Ya itu konsep ketuhanan yang gue pikir ya paling masuk akal sih. And that's deep bang, itu menurut gue. Iya. Itu tuh ya ini menurut gue pesan yang sangat baik ya yang lo sampaikan mungkin untuk pendengar konspirasi ngopi. Ya karena saat ini agama yang kita anut ya agama Abrahamik gitu kan. Mungkin Yahudi, Kristen, Islam. Ya di situ diterangkan bahwa Tuhan bilang bahwa lu jangan khawatir akan hari esok. Betul. Karena hari esok itu sudah ada kesulitan yang masing-masing. Betul. Wow, gila gitu. Deep message nih dari seorang Kevin Lianer nih. Biasa aja. Cuma karena suka bengong aja sambil minum whisky, sambil berak lah ya. Iya. Mungkin ada lagi bang yang bisa lo tambahin untuk teman-teman ngopi bang sebelum kita akhiri podcast ini? Yang kita bahas hari ini Ren, itu baru sekitar 30% lah. Masih banyak yang bisa kita bahas lagi sebenarnya terkait dengan sejarah penciptaannya manusia. Even kita bisa bahas manusia di masa depan itu seperti apa. Yang tadi lu bilang Homo Deus. Betul. Wow, itu gila, itu menarik banget sih pasti. Tapi mungkin pesan gue untuk teman-teman ngopi ya, sebelum kalian dengerin podcast ini, ya kalian ada baiknya itu memperkuat iman dulu. Iya. Iya kan? Iya. Karena jangan sampai jadi coki lu. Iya, maksud gue gini, jangan sampai kalian tuh imannya goyang hanya karena pembahasan ini. Maksudnya ini kan karena kita sama-sama kurius kan, kita sama-sama pengen tahu. Karena ada beberapa orang bilang setelah baca buku Sapiens mereka jadi agnostik. Setelah baca ini ya. Iya. Kalau gue sih berharap malah ketika teman-teman ngopi ini membaca ini gitu ya, mendengarkan podcast ini, apalagi tadi udah dengar dari Bang Kevin, jangan khawatir akan hari esok, kalian harus lebih percaya lagi. Betul. Bahwa Tuhan menciptakan kalian sebagai Homo sapiens tuh lebih pintar dibanding yang lain untuk menguasai dunia. Betul sekali. Dan kalau teman-teman misalnya mau kurius, mau baca, di Gramedia ini masih banyak banget dijual. Banyak ya. Even kalau teman-teman nggak suka baca, karena kan memang ada orang nggak suka baca ya Ren ya. Apalagi orang Indonesia bang. Nggak suka baca. Publisher buku ini menerbitkan yang versi komik bergambar bro. Jadi dari satu buku jadi 2 buku. Ya kalau yang tulisan doang itu bukunya 1. Tapi kalau yang bergambar seperti komik dengan visualisasi itu ada 2 volume. Ada 2 volume. Ya mungkin teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih dalam, di Gramedia masih banyak. Itu dijelaskan secara gamblang tuh ya. Secara gamblang di situ. Gila. Oke, Bang Kevin, thank you banget nih udah hadir di podcast UMKM. Mudah-mudahan nextnya bisa collab lagi nih kita nih. Siap. Oke. Konspirasi ngopi, seruput dulu kopinya.